Untuk keberkahan mari kita sama-sama kumpul belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق Allahul Azim. Selanjutnya sepenuhnya waktu diserahkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya muliakan, saya hormati seluruh Imam Masjid Al-Munawwar, terlebih khusus pada orang tua kita Ustaz Sholih Saiful Ahmad ta'ala ta'ala bituli hayati wa umrih, dan juga yang saya muliakan, saya hormati Abang Onim, ya, insyaallah semoga panjang umur, sehat afiat, diberikan rizqan wasi'ah zahiran wa batinan, hissiyan wa ma'nawiyah, dan seluruh jamaah hadirin muslimin muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin tidak berbicara panjang untuk berikan kesempatan kepada tamu kita Abang Onim, tapi mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Palestina. Ada istilah di dalam Al-Quran, yang pertama disebut Bani Israel, ada juga disebut dengan istilah Yahudi, ada juga disebut dengan istilah Ahlul Kitab. Kemudian negara Israel dan Zionis. Mungkin 5 poin ini yang akan saya jelaskan secara singkat, sehingga kita bisa menggambarkan apa itu Bani Israel, apa itu Yahudi. Tentu merujuknya kepada Al-Quran, Al-Quranul Karim. Bani Israel Allah Ta'ala sebutkan secara keseluruhan di dalam Al-Quran 43 kali. Ada yang bentuknya dengan al-idhafah dalam bahasa Arab, Banu Israel atau Bani Israel. Ada juga disebut secara tunggal, Israel. Itu disebut 43 kali. Adapun Yerusalem ini salah satu
peneliti bernama Syekh Abdullah Al-Khatib dalam jurnalnya berjudul Jerusalem in the Quran. Tafsirannya itu kurang lebih ada 70 kali disebut di dalam Al-Quran. Tafsirannya ya, kadang-kadang disebut dengan Al-Balad atau Al-Arda Al-Muqaddasah atau disebut Masjidil Aqsa ya. Kesemuanya ada 70 kali. Yang menarik di dalam Al-Quran, kalau kita menganalisa, setiap kali ada nida, panggilan, ya Bani Israel, itu kan di dalam Al-Quran sangat banyak. Ya Bani Israel, itu khitabnya bukan kepada Nabi di zaman Nabi, tidak. Tapi firman itu ditujukan kepada al-khabar al-ma'di, informasi masa lampau. Kalau menggunakan nida, ya Bani Israel, jadi tidak berbicara konteksnya di masa Nabi kita Muhammad SAW, tapi informasi itu Allah sampaikan terkait historis sejarah di masa lampau. Ketika ada panggilan ya Bani Israel, contohnya di surat As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Ini kan bercerita Nabi Isa. Jadi khitabnya kepada nabi-nabi terdahulu, Bani Israel. Ada juga Allah Ta'ala sebutkan dengan sebutan Israel saja tanpa ada kata Bani. Bani itu artinya anak turunan. Bani atau Banu itu sama. Sama seperti Ibn dalam bentuk mufrad. Ketika disebut Israel, sebagai contoh di dalam surat Ali Imran, itu disebutkan illa ma harrama Israel ala nafsihi. Israel mengharamkan atas dirinya. Ini nama. Dan sepakat ulama, di antaranya Imam Syauqani dalam kitab Fathul Qadir, beliau mengatakan qad ittafaqal ulama anna Israel huwa Ya'qub alaihi salam. Ketika disebut dengan nama Israel, yang dimaksud berdasarkan kesepakatan ittafaqa, kesepakatan para ulama adalah Nabi Allah Ya'qub. Pertanyaan muncul, apakah orang-orang Israel saat ini mereka adalah turunan dari Nabi Ya'qub? Karena Bani Israel artinya anak turunan Nabi Ya'qub. Maka dijawab secara historis, dijawab dengan riset ilmiah bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan keturunan Nabi Ya'qub. Zionis yang ada saat ini, mereka pendatang dari Eropa, walaupun ada yang asli. Justru orang Palestina itu lebih dekat dengan keturunan Nabi, karena mereka penduduk asli yang bermukim asli di situ. Justru nasab genealoginya lebih dekat kepada Nabi Ya'qub. Itu yang pertama. Jadi yang sekarang diklaim, saya punya beberapa, termasuk kitab Talmud, kemudian karangan-karangan rahib-rahib Yahudi itu, ada kalanya mereka menyebut nasab mereka sampai kepada Nabi Ya'qub. Nah, tapi di dalam pandangan Islam, hal itu tidak valid. Karena Nabi yang mengatakan semua nasab itu terputus kecuali nasabku. Kullu nasabin wa hasabin yanqati' illa hasabi wa nasabi. Semua nasab terputus. Kata semua di sini mencakup juga para nabi, khususnya Nabi Ya'qub dan turunannya. Nah, inilah yang disebut dengan Bani Israel. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan para anbiya, khususnya mulai yang diberikan gelar sebagai Israel, yaitu artinya hamba Allah, bahasa Ibrani Abdullah artinya. Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Mulai dari situ disebut Bani Israel, turunannya.
itu tidak eksis nasabnya kecuali nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, ada istilah dalam Al-Quran al-Yahud, Yahudi. Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa orang yang pertama kali diberikan gelar tersebut awalnya nama Yahuda bin Yakub. Anak keempat Nabi Yakub namanya Yahuda. Ibunya bernama Lea. Saudara kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia punya turunan. Turunannya ini dengan populasi yang banyak dari turunannya, ada komunitas-komunitas, menjadilah satu gobilah, suku namanya gobilah Yahud. Nanti berkembang menjadi ideologi teologi, yaitu agama, pemikiran agama. Maka di dalam Al-Quran kan jelas, lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu. Di sini khitabnya ketika orang Yahudi, khitabnya kepada Nabi Muhammad. Karena memang ada komunitas orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Di sini dikatakan orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kepadamu, berbicaranya di masa Rasul secara khusus ya, hingga kamu mengikuti agama mereka. Tidak Allah katakan agama mereka, agama Yahudi. Jadi ideologi yang awalnya nama suku dari nisbat Yahuda bin Yakub turun berubah menjadi ideologi keagamaan atau akidah atau keyakinan. Dan selalu Al-Quran, kita sudah buat riset, dan beberapa tulisan saya itu juga diperiksa oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Beberapa jurnal yang ditulis, setiap kali hasil riset kami, setiap kali Allah menyebutkan Yahudi di dalam Al-Quran, selalu memiliki makna negatif yang tidak baik dan berkaitan dengan masalah apa? Keyakinan. Misalnya mengatakan qalat al-yahud yadullah maglulah, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ada juga pernyataan mereka, qalat al-yahud Uzair ibn Allah. Uzair adalah putranya Allah. Uzair adalah salah satu nabi mereka. Sebenarnya bukan nabi mereka. Semua nabi itu adalah umat Islam, milik umat Islam. Karena semua nabi itu Muslim, sama ajarannya, gak ada yang berbeda. Hanya beda syariat. Tapi kalau akidah dan akhlak yang dibawa itu sama. Jadi berbicara tentang apa? Akidah. Waqalat al-yahud, juga membanggakan diri. Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan apa? Nahnu abna'ullah wa ahibbuh. Kami orang-orang Yahudi adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Kita semua pernah membaca sejarah biografi hidup Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi sebelum hijrah di Madinah itu, atau namanya Yathrib di zaman itu, sudah ada komunitas orang-orang Yahudi. Ada 3 suku yang terkenal, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Kainuqa. Bani Kainuqa tinggalnya di dalam kota Madinah, sedangkan Bani Quraidah dan Bani Nadir agak di luar kota Madinah, tapi sudah mendekati wilayah tersebut, tinggalnya di pegunungan. Ini mereka bukan orang asli Madinah. Orang-orang Yahudi yang sudah bermukim di Madinatul Munawwarah, mereka adalah orang-orang Yahudi asal Syam. Mereka terusir oleh raja Kaisar Romawi bernama Hadrian.
Pada tahun 132 Masehi sampai 135 Masehi, eksodus besar-besaran berpindah mereka dari Syam karena kalah dalam peperangan menghadapi raja tersebut. Maka mereka pindahnya kemana? Lokasi ini luas di Syam, mungkin zaman sekarang masuk 4 negara: Palestina, Lebanon, Jordania, Suriah. Itu namanya Syam di zaman dulu. Ini kan banyak lokasi, tapi yang dipilih Madinah, Yathrib. Karena pendeta-pendeta mereka yang memerintahkan mereka hijrah ke tempat tersebut. Sebab di dalam kitab suci mereka sudah tertulis bahwa akan muncul nabi akhir yang akan berhijrah ke kota tersebut. Maka kalian pindah ke negeri itu untuk menjadi pembela-pembelanya, untuk menjadi orang-orang yang menyambut kedatangannya. Tapi realitanya justru ketika Nabi muncul mereka mengingkari, karena ada fanatisme kesukuan. Mereka ingin Nabi itu berasal dari mereka, sedangkan Nabi Muhammad berasal dari kaum suku Quraisy, maka diingkari. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi yang tinggal itu sedang menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pendeta-pendeta mereka sudah sampaikan itu, dan lokasinya pun disebutkan di dalam kitab suci mereka. Mereka tinggal di situ. Salah satu guru dari guru kami, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, dalam kitab Mafahim itu menyebutkan, setiap kali mereka berperang, orang-orang Yahudi ini, mereka selalu bertawasul dengan apa? Dengan Nabi yang akan muncul di akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kenal siapa Rasul. Kita ini kan sering baca Maulid Ad-Dibai, karangan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Di situ kan jelas ada riwayat dari Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, "Allamani abi at-Taurat illa sifran wahida." Ayah saya mengajarkan kepada saya kitab Taurat kecuali 1 lembar tidak diajarkan. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Yang selembar ini distempel kemudian dimasukkan ke dalam peti, ditutup. Falamma mata abi, ketika ayah saya mati, fatahtu, saya membuka peti. Fa idzan kana fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ternyata lembaran itu ada informasi bahwa akan muncul seorang nabi di akhir zaman, dilahirkan di kota Makkah, hijrah di kota Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 suku ini yang paling memusuhi Rasulullah dengan umat Islam, ketiga-tiganya. Tapi ada salah satu ulama Inggris namanya Links namanya. Dia membuat satu kitab berbahasa Inggris, judulnya Muhammad. Dia mengatakan Bani Nadir yang ada di Khaybar inilah musuh terbesarnya Nabi Muhammad. Mereka sangat membenci Rasulullah SAW dan umat Islam serta agama Islam. Ditulis oleh Links di dalam bukunya. Kemudian yang ketiga, saya singkat, Ahlul Kitab, disebut Ahlul Kitab. Ahlul Kitab kalangan intelektual yang paham kitab Taurat wal Injil. Ada sebagian dari mereka itu jujur menerima kebenaran akan Nabi kita Muhammad SAW, tapi ada juga sebagian dari mereka mengingkarinya karena iri hati, karena fanatik, sehingga dirubah informasi tentang Nabi Muhammad dan mereka mendistorsi bahasanya, tahrif. Dan ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah sedangkan kalian itu menyaksikan kebenaran akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi itu bukan mengingkari Tuhan. Mereka percaya, bangun ya, percaya adanya Tuhan. Tapi yang mereka ingkari adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi pengingkaran mereka.
Maka ayat ini disebut menjelaskan ahlul kitab, yaitu kaum intelektual dari Yahudi dan Nasara yang paham At-Taurat wal Injil, tapi mereka menyembunyikan kebenarannya, bahkan mereka mentahrif, mendistorsi, berubah ayat-ayat tersebut. Kemudian yang keempat disebut dengan negara Israel. Negara Israel tidak ada hubungan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat menceritakan negara Israel. Tidak ada. Yang ada tadi itu Bani Israel, adanya Yahudi. Jadi jangan tafsir-tafsir sembarangan. Ini lagi yang gak penting Allah masukkan dalam Al-Quran. Israel ini hanya meminjam nama saja. Gak ada hubungan dengan mereka keturunan Bani Israel. Mereka itu pendatang dari Eropa kebanyakan. Negara ini berdiri di atas negara Palestina yang resmi. Mereka ilegal, Palestina legal. Ada sejarah mengatakan berdiri pada tahun 14 Mei 1948 Masehi oleh salah satu tokoh, ya, bernama siapa tuh? Gurion, ya, Ben Gurion, ya, namanya Ben Gurion. Dia yang pertama kali mendeklarasikan negara Israel. Jadi baru itu muncul tahun 1948. Sebelumnya itu damai umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang asli di sana. Bahkan Nasrani juga sangat toleransi. Bahkan ada satu simbol di sana, Kanisal Qiyamah, gereja namanya Kanisal Qiyamah, berhadapan dengan Masjid Sayyidina Umar bin Khattab, berhadapan, simbol toleransi. Tapi datang ini kelompok, mereka itu terpencar di beberapa wilayah, akhirnya berkumpul di Palestina. Kebaikan orang Palestina memberikan mereka tempat, tapi lama-kelamaan mereka menguasainya, mereka memperluasnya. Itulah yang disebut dengan gerakan politik Zionis. Kalau Zionis gerakan politik, yaitu membangun negara di atas negara orang. Nah, ini 5 hal yang berbeda. Jadi kita harus wajib, ya, kalau judul kan apakah wajib membela? Wajib. La yu'minu ahadukum hatta, tidaklah beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, hingga dia mencintai apa di dirinya sebagaimana dia mencintai saudaranya. Bahkan dalam satu riwayat, bukan golongan kami man lam yahdamma bi umuri ummati, bukan golongan kami orang yang tidak punya perhatian dengan urusan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kita bagaikan kal jasad wahid, satu tubuh. Jika ada yang sakit maka seluruh tubuh ikut sakit. Dalam umpama yang lainnya Nabi katakan kal bunyan al-wahid, seperti satu bangunan. Jadi wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib. Justru di sini diuji keimanan kita. Nabi kaitkan cinta kepada saudara sesama muslim dengan apa? Keimanan. Artinya makin ada empati dalam hatinya dan dia buktikan dengan perbuatannya, kita bersyukur kepada Allah masih ada iman dalam hati kita. Tapi yang masa bodoh ini bisa dipertanyakan keimanannya, karena ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim, kata Nabi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, sesama muslim adalah saudara, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita berikan waktu kepada Abang Onim, kemudian mungkin nanti saya bisa mau bertanya juga beberapa hal, ya, karena beliau kan bermukim di sana. Tentu laisal khabar kal muayana, ya, gak ada berita yang dipercaya kecuali lihat dengan mata kepala. Nah, ini saksi yang langsung. Ya, kalau kita hanya lewat kitab dan buku. Falyatafaddal mashkur. Jazakumullah khairan katsiran. Ustazna Habib Abdurrahman Kamil Asagaf, orang tua kita Bapak Ustadz Saleh, Masya Allah, semangat terus ya. Jadi sebut-sebut orang Palestina lagi, nampak apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah atas pemaparan dari Habib mengenai sejarah tentang Palestina, Bani Israel, dan sampai dengan saat ini sudah menduduki lebih dari 82% dari tanah Palestina. Itu mereka adalah Zionis Israel yang kita kenal dengan bahasa Arabnya adalah Suhyuni. Perkenalkan, nama saya Bang Onim. Saya Alhamdulillah baru tiba di Indonesia dari jalur Gaza Palestina, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat evakuasi kemarin saya dan istri itu sudah berprediksi bahwa kita pasti akan meninggal di tengah jalan. Karena pada saat evakuasi tersebut kami harus melewati akses yang mana dijadikan lokasi pembunuhan oleh pihak Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Akan tetapi luar biasa, saya sangat yakin bahwa in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Selama kita memberikan solidaritas, dukungan kepada umatnya terutama yang ada di Palestina, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindungi, memberikan kekuatan dan mengarahkan. Evakuasi kemarin kami sempat ditargetkan target penembakan oleh pihak Zionis Israel. Kendaraan kami ditembak oleh pihak Israel. Jadi saya tinggal di Gaza City, jarak dengan rumah sakit Ashifa itu 200 meter. Kita lihat sendiri sampai dengan saat ini rumah sakit Ashifa sudah dihancurkan, rumah sakit Indonesia pun sudah dihancurkan dengan dalih bahwa ada terowongan di bawah. Padahal Bang Onim bolak-balik rumah sakit Ashifa ngasih bantuan pada saat terjadi peperangan. Bang Onim bolak-balik rumah sakit Indonesia pada saat terjadi peperangan, sampai masuk ke bedroomnya untuk menyerahkan bantuan obat-obatan untuk pasien yang ada di jalur Gaza. Evakuasi kemarin memang kami harus melewati akses zona pembantaian. Jadi alhamdulillah di Palestina itu Bang Onim pun dijadikan sebagai mata dan telinganya masyarakat Palestina. Kata mereka, antum ini adalah aset bagi kami. Aset bagi kami, dan pada saat terjadi peperangan 20 hari itu mereka mengarahkan kepada Bang Onim untuk antum silahkan keluar dulu dari jalur Gaza. Begitu situasinya sudah aman baru antum bisa balik lagi. Karena mereka melihat bahwa situasi di jalur Gaza pada saat itu sudah benar-benar brutal, dan target yang dilakukan oleh pihak Israel itu tidak hanya kepada para pejuang atau camp militer, tetapi juga rumah sakit sudah dihancurkan, masjid dihancurkan lebih dari 170 unit masjid, 3 unit gereja pun dihancurkan, madrasah, ratusan madrasah, sekolah Kristen pun dihancurkan oleh pihak Israel. Jadi akses yang kami lewati tersebut itu akses pembunuhan yang bagi prediksi atau logika manusia, kalau antum melewati akses tersebut 99% akan meninggal. Kenapa tidak meninggal? Karena sudah ditunggu oleh tank Merkava Israel, Apache Israel, sniper Israel, angkatan laut Israel. Antum harus melewati jalan di tengah-tengah tersebut, yang mana kiri kanannya itu rumah reruntuhan dari warga sipil Gaza yang masih ada asap. Saya sempat sebelum melewati aksi tersebut, saya bermusyawarah dengan istri. Saya katakan bahwa kita sudah lebih dari 23 kali evakuasi gagal terus. Untuk evakuasi hari terakhir kali ini, kalau kita tidak keluar, otomatis kita akan tidak pernah berhasil untuk keluar dari jalur Gaza. Yang pertama. Yang kedua, akses yang akan kita lewati ini itu adalah akses pembunuhan. Kalau contohnya kita tidak berhasil ke perbatasan Mesir, insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata seorang istri, ini sebuah ketegaran dan keimanan dari masyarakat Muslim di Palestina, khususnya ada di jalur Gaza, wabil khusus adalah perempuan Palestina. Istri saya mengatakan bahwa dengan merangkul anak-anak saya dalam mobil, mengatakan bahwa kalau hari ini rezeki kita, air minum yang akan kita minum masih di Gaza, otomatis kita belum akan keluar dari jalur Gaza. Akan tetapi jika hari ini rezeki kita ada di Mesir dan bisa minum di Mesir, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita selamat atau nanti ditembak seperti apa, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada saat istri saya mengatakan seperti itu, antum bayangkan, itu kiri kanan dentuman bom, Ustaz. 200 meter antum melihat dentuman bom dari Angkatan Laut Israel, dari jet F-16. Jadi pada saat kami bermusyawarah tersebut, bukan dalam kondisi aman. Otomatis kan dalam pikiran kita membuncah. Apakah Bang Onim ini akan mengikuti arahan istri? Ataukah Bang Onim ini akan tetap berada di Gaza karena rasa ketakutan yang sangat luar biasa itu. Saya katakan bahwa Bismillah, kalau gitu ya kita berangkat. Bismillah, tapi nus-nus, 50-50, 50%, 50%. Bismillah, resikonya adalah pasti meninggal nih di perjalanan, pasti meninggal. Alhamdulillah, sebelum saya arahkan ke driver saya untuk menyalahkan kunci mobil, saya katakan kepada istri saya bahwa mohon maafkan Bang Onim. Saya katakan kepada anak-anak saya, maafkan Bang Onim, ya maafkan Abi jika selama hidup Bang Onim belum bisa membahagiakan. Akan tetapi nanti jika atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita tiba di Kairo dan di Indonesia, kami akan janjikan beli tablet kepada mereka, kepada Nusantara Al-Fidin sama Bahari. Itu yang pertama. Yang kedua, jika nanti kita berhasil diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tiba di Jakarta, saya akan traktir makan rambutan dan durian. Itu sebagai seorang ayah dengan menyampaikan kepada anaknya warga negara Indonesia dalam situasi kiri kanan bom. Waktu itu Nusantara sih udah berdarah karena terkena pintu mobil karena saking paniknya seperti itu. Itu dalam hati saya itu, kok hidup saya seperti ini ya, bagaimana membahagiakan anak-anak saya dengan hanya lisan atau kalimat saja, itu berdarah air mata, Ustaz. Selain dari saya menyampaikan kepada anak istri saya juga curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, ya Allah, selama Bang Onim 14 tahun lebih berada di jalur Gaza, bukan kedudukan yang diharapkan, bukan materi yang diharapkan, bukan jabatan yang diharapkan, akan tetapi ya Allah, antum lebih tahu bahwa kehidupan Bang Onim di Gaza 99% untuk umatmu, untuk anak yatim, untuk para janda, untuk kaum duafa, untuk para pengungsi. Dan saya yakin Allah, antum tidak akan membiarkan hambamu yang datang ke sini untuk hamba yang mulia, hamba pilihanmu, pasti tidak membiarkan dibantai oleh Zionis Israel. Nyalakan mobil, berangkat 10 menit, kiri kanan sudah mulai melihat jasad saudara-saudara kalian yang tergeletak di aspal. Anak-anak, perempuan berdarah-darah mereka itu. Filin melihat, Bahari melihat. Jalan terus 15 menit sudah mulai terjadi tembakan. Yang di belakang ada warga Gaza, sekitar 8 mobil itu sudah rata, sudah dibunuh semua. Di belakang Bang Onim. 20 menit kemudian di depan saya ada sekitar 6 mobil dirata-tanakan, dibunuh oleh pihak Israel. Mobil itu hangus. Dalam hati saya, ya Allah, dalam beberapa detik kemudian saya akan selesai ini di dunia. Jalan terus, mulai kendaraan kami ditembak oleh pihak Zionis Israel. Saya bertanya, ini mobil kita ditembak, mobil kita ditembak oleh sniper. Ya udah, kalau gitu gas full, apapun di depan kita, tank Israel pun ditabrak. Karena kan otomatis ya bakalan meninggal kan. Alhamdulillah itu sepanjang jalan kayak gak ada orang sama sekali. Itu luar biasa yang kami rasakan, itu ternyata tangan Allah itu turun kepada kendaraan kami, seakan beliau memegang kendaraan kami dan diarahkan jalan terus. Setengah jam kami tiba di lokasi zona aman. Kami melihat ada pantai, ada orang-orang yang berkeliaran situ. Ternyata kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebuah mukjizat sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Bang Onim. Itu tentunya apa yang kami rasakan, apa yang Bang Onim merasakan tidak sebanding dengan saat ini yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang mereka berjuang tentunya. Berjuang tidak hanya maslahat mereka tentunya, tetapi untuk maslahat kita semua, untuk maslahat manusia di seluruh dunia, untuk maslahat umat Islam di seluruh dunia, karena mereka mempertahankan
awwalul qiblatain. Kiblat pertama Islam dunia yaitu Masjidil Aqsa Mubarak. Itu yang harus kita tekankan dan garis bawahi, bahwa isu Palestina bagi kita umat Islam adalah harga mati dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena ini adalah urusan akidah kita. Yang pertama, isu Palestina tentunya insaniyah, yang kita kenal dengan kemanusiaan. Mereka manusia, kita juga manusia. Karena kan dalam Islam juga kita tegaskan, kita menyelamatkan satu manusia sama saja menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi ini, dan sebaliknya. Dan tentunya isu yang ketiga, isu Palestina adalah berkaitan dengan isu akidah. Ini sudah menjadi akidah kita. Jadi sudah saatnya kita tidak usah memperdebatkan lagi kenapa harus jauh-jauh kita memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kita juga tahu sendiri dalam setiap tahun itu kita pasti mengadakan yang namanya Isra wal Mi'raj. Sudah tercantum dalam ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Saat ini nih, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala pasang badan di safil ula, di barisan depan untuk menghadapi musuh Islam dunia, yaitu Sohyuni atau Zionis. Pertanyaannya, kita di Indonesia, umat Islam di seluruh dunia, apa yang sudah kita lakukan untuk hamba terbaik Allah Subhanahu wa taala yang berhadapan langsung dengan Sohyuni atau pihak Zionis Israel, yang hampir setiap hari mereka datang ke Masjidil Aqsa Mubarak untuk melarang umat Islam datang melakukan ibadah, yang mereka melarang saudara-saudara kita orang Kristen untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al-Qiyamah tadi, Kanisal Qiyamah, gereja kebangkitannya orang-orang Israel, orang-orang Kristen. Jadi yang diperjuangkan oleh pejuang Palestina, mohon maaf, di sini kita berbicara tentang pejuang Palestina, bukan Hamas. Karena di dalam pejuang Palestina itu ada 4. Yang pertama, faksi Hamas dengan sayap militernya itu Izzuddin Al-Qassam, yang mereka memegang kekuatan di Gaza. Yang kedua, faksi Fatah dengan sayap militernya Syuhada Al-Aqsa. Yang ketiga, Jihad Islami dan juga Jabhah Sya'biyah. Nah, mereka ini berjuang untuk menghadapi yang namanya pihak penjajah Zionis Israel. Itu yang memang harus kita tekankan. Jangan sampai kita digiring opini kita membahas tentang salah satu faksi saja, yang pada akhirnya jika Amerika dan Israel mencap atau berhasil mencap pejuang atau Hamas ini sebagai teroris, otomatis kita nih sebagai orang yang memberikan dukungan kepada Palestina itu pun dicap teroris. Jadi ada baiknya, saya juga selalu menyampaikan di setiap kesempatan, kita membahas bukan soal faksi. Kalau faksi itu cuma satu, faksi Hamas cuma satu. Tapi kalau contohnya kita berbicara tentang mukawamah, pejuang Palestina, itu kita berbicara tentang beberapa faksi yang berjuang bergandengan tangan untuk menghadapi pihak Zionis Israel. Salah satu keutamaan tentang bumi Syam Palestina, sabda Nabi Muhammad SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk mengunjungi kecuali 3. Ini ditekankan, yaitu Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi di kota Madinah. Yang kedua, Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa Mubarak di tanah Palestina. Jadi para ulama di Indonesia itu harus memposisikan 3 tempat suci ini levelnya sama atau makomnya sama, kesuciannya sama, yaitu Madinah, Makkah, dan juga Palestina. Akan tetapi kita tahu sendiri kan, ini adalah salah satu strategi dari pihak Israel agar supaya umat Islam di dunia tersebut dipersulit masuk ke Palestina untuk mengunjungi Masjidil Aqsa Mubarak, yang pada akhirnya pemahaman atau edukasi tentang Palestina itu seakan menurun, dan kita tidak bisa menyamakan yang namanya Masjidil Aqsa Mubarak dan Palestina itu makom, level dan kesuciannya itu sama dengan Madinah dan juga Makkatul Mukarramah. Ini yang harus kita tekankan juga sebagai umat Islam, terutama yang ada di kota Ternate. Jadi tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Habib tadi, bahwa isu Palestina ini menjadi tanggung jawab kita. Menjadi tanggung jawab kita
Ya, terlepas dari ada yang berkomentar mengucilkan atau mencap kita sebagai orang memberikan dukungan teroris atau sebagainya, tetapi saya sebagai saksi mata tentunya apa yang kita lakukan adalah memberikan dukungan terhadap orang-orang yang terzolimi, yang salah satu negara sampai dengan saat ini belum meraih kemerdekaan adalah Palestina. Dan sangat disayangkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap saudara-saudara kita. Memang bagi pihak Zionis Israel itu nyawa dari saudara-saudara antum nih yang ada di Palestina itu tidak ada harganya sama sekali. Nyawa dari anak-anak Palestina, saudara-saudara antum seakidah yang ada di Palestina itu bagi Israel kecil, tidak ada nyawa sama sekali. Itulah kenapa kita ditegaskan untuk senantiasa memberikan solidaritas dan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kan jika kita tarik ulur kembali tentang sejarah Palestina, salah satu negara yang telah mengibarkan merah putih sebelum kita meraih kemerdekaan 1945, itu salah satunya adalah negara Palestina yang sudah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya dengan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, tapi mereka rela membelanjakan harta mereka untuk diserahkan kepada pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat, membeli persenjataan, memperkuat strategi Indonesia supaya bisa meraih kemerdekaan. Dengan demikian nih teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya di kota Ternate, baik Muslim maupun Kristen, punya hutang budi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan saat ini momennya, saat ini kesempatan kita untuk menunjukkan bukti kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Bang Onim lebih dari 14 tahun, tapi merasa sampai dengan saat ini belum banyak berbuat untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena dalam benak Bang Onim, jika nanti meninggal, terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Bang Onim, selama antum hidup di dunia, apa yang sudah antum perbuat untuk umat terbaikku yang mereka sudah rela darah mereka, sudah rela nyawa mereka, putra-putri mereka, waktu mereka, uang mereka untuk mempertahankan Baitul Maqdis dan tanah Palestina yang diwakafkan oleh para anbiya tidak hanya kepada umat Islam di Palestina atau Timur Tengah, akan tetapi diwakafkan kepada umat Islam di dunia, terutama kita muslimin yang ada di kota Ternate. Jadi persiapkan diri kita, persiapkan diri antum, siapkan pertanyaan nih, apa yang sudah antum lakukan. Nah, kita kan berjuang ini dakwah dari segi sosial media atau mengumpulkan dana, itu baru 53 hari teman-teman. Kita baru 53 hari untuk berjuang membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk mempertahankan Baitul Maqdis dan tanah Palestina, bumi Syam. Akan tetapi saudara-saudara kita di Palestina sudah berjuang lebih dari 75 tahun. Coba kita bayangkan, 75 tahun. Saat ini itu mereka sedang berada di level teratas untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah Tuhan kami muslimin yang ada di Palestina rela jiwa kami, harta kami, darah kami, nyawa kami untuk umatmu, untuk warga sipil yang ada di Palestina, untuk Masjidil Aqsa Mubarak dan untuk tanah Palestina. Kita malu melihat dengan apa komitmen dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka berjuang dan tidak pernah meminta-minta kepada negara lain untuk turun tangan dalam rangka bertemu atau melakukan peperangan terhadap saudara-saudara Zionis Israel. Karena mereka sangat yakin bahwa pada saat mereka berjuang di tanah Palestina terus meninggal, balasannya apa? Bukan kedudukan, bukan uang, akan tetapi balasannya adalah surga Firdausil A'la. Ini luar biasa, tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pihak Israel mengarahkan masyarakat Gaza Utara untuk diusingkan ke Gaza bagian selatan. Di Gaza City tempat Bang Onim untuk diusingkan ke Gaza bagian selatan. Mereka mengatakan bahwa sampai ke tingkat nyawa kami diangkat dari jasad kami tidak akan meninggalkan wilayah jalur Gaza. Karena
jalur Gaza saat ini itu sudah menjadi ladang jihad, ladang surganya bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi mereka sejengkal pun tidak akan mau meninggalkan tanah Palestina, khususnya wilayah jalur Gaza. Kalau mereka meninggalkan wilayah jalur Gaza, otomatis mereka meninggalkan atau menjauh dari pintu surga yang sudah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang ada di sini, sekali lagi, masyarakat Palestina sangat cinta dengan Indonesia. Masyarakat Palestina sangat akrab dengan yang namanya Indonesia, karena Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina bukan hanya dalam bentuk emosional saja, akan tetapi masyarakat Indonesia memberikan dukungan dari hati. Masyarakat Indonesia memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita dengan cinta kasih, sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah semangat dari masyarakat Indonesia tidak pernah rapuh untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Warga Palestina bukan orang miskin, sahabat. Warga Palestina, mohon maaf, bukan orang bodoh. Mereka orang kaya, akan tetapi dimiskinkan oleh Zionis. Mereka orang Zionis, akan tetapi ditutup kepintaran mereka oleh pihak Israel dengan mereka memegang atau menguasai media sosial. Kalau negara Palestina itu tidak terjajah, maka salah satu negara terkaya di Timur Tengah adalah Palestina. Itu yang memang harus kita angkat juga, bahwa peperangan yang terjadi di jalur Gaza bukan terletak pada 7 Oktober atau bulan Oktober. Karena ada beberapa oknum Indonesia mengatakan bahwa kalau tidak ada peperangan oleh pihak Mukawamah atau Hamas terhadap pangkalan terbesar Israel di Sderot dan juga di Galaf, maka tidak akan terjadi pembunuhan terhadap warga sipil yang ada di Gaza. Ini bodoh sekali sebenarnya. Padahal sudah lebih dari 75 tahun warga Palestina berjuang. Mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka diusir, tanah mereka diambil, rumah mereka diambil alih oleh pihak penjajah Zionis Israel. Otomatis warga Palestina, orang Zionis mengatakan bahwa wahai dunia, kami sudah selalu dibunuh oleh pihak Israel, akan tetapi dunia masih diam. Dunia membisu dan juga cuek dengan adanya nasib saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan detik ini juga kami membuktikan kepada dunia, termasuk kepada Amerika dan Israel, bahwa Mukawamah, pejuang Palestina pun memiliki kekuatan dan juga keberanian yang tidak kalahnya dengan pihak Zionis Israel. Antum lihat sendiri bagaimana di video-video mereka dipermalukan. Antum lihat sendiri bagaimana di TikTok, Instagram, itu realitanya terjadi di jalur Gaza. RPG kekuatannya 5 kali lipat dari RPG Rusia, COD, diletakkan di tanknya Zionis. Coba antum lihat, adakah di dunia ini militer sekuat yang dimiliki oleh pejuang Palestina? No, nggak ada sama sekali. Antum lihat para pejuang Palestina berjuang, berada di barisan depan, tidak menggunakan rompi, hanya menggunakan sepatu sport, celana training, kaos. Luar biasa, karena mereka mengatakan bahwa walaupun kita sudah berhasil memproduksi persenjataan dengan luar biasa, bisa menghancurkan Tel Aviv dan lain-lain, tapi kalau tangan Allah tidak turun, kita nggak ada apa-apanya. Yang pertama, kalaupun kita berhasil memproduksi peralatan militer, akan tetapi kita tidak punya sinyal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, no, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kekuatan atau tidak akan menurunkan jundi min junudillah. Itu yang memang keteguhan yang dimiliki oleh pejuang dan muslimin di Palestina, yang kita nih harus iri dengan keimanan yang dimiliki oleh masyarakat muslimin yang ada di Palestina. Mereka sedang kelaparan nih, tidak ada air, berjuang. Mereka tidak punya listrik nih, malam gelap gulita, tidak ada makanan, tidak ada air minum. Dalam hati mereka, ini adalah ujian bagi kami. Sampai di mana kesabaran kami untuk berada di medan pertempuran berhadapan dengan pihak Zionis Israel. Saya, kediaman saya itu, rudal jatuh dari kediaman saya 200 meter. Begitu jatuh, saya langsung berangkat untuk melakukan liputan. Melakukan liputan, saya itu sebenarnya berada di lokasi pengoboman, mundur dan duduk di emperan sambil menatap mereka, warga Gaza. Ini mereka siapa ya? Ini manusia apa
malaikat. Kalau manusia seperti Bang Onim yang keimanannya terbatas, otomatis tidak akan berada di tempat pengumuman. Karena begitu terjadi pengumuman, hendakannya itu luar biasa, kaca pecah, rumah hancur. Tapi dengan serentak mereka langsung berada di tempat pengumuman untuk mencari keluarganya yang korban. Ini sangat luar biasa nih, kekuatan, keberanian, keimanan, ketangguhan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang tidak pernah saya lihat dan saksikan keberanian dari masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi sekali lagi, tidak cukup dengan air mata untuk Palestina, tidak cukup dengan tangisan untuk Palestina. Uang yang antum donasikan belum tentu memerdekakan Palestina. Akan tetapi dengan doa kita menembus langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan doa ikhlas kita, dengan khusyuk kita, dengan tangisan kita pada saat mengangkat kedua telapak tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kekuatan dengan memberikan kegembiraan kepada warga sipil yang walaupun muslimah Palestina, tangan kirinya memegang putra yang sudah tidak bernyawa lagi, tangan kanannya memegang putri yang sudah tidak bernyawa lagi, akan tapi mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, anak kami, anak saya sudah selamat, tinggal saya sendiri, apakah saya meninggal dalam kondisi masih ada keimanan atau tidak. Ini luar biasa loh. Rumah hancur, anak meninggal, suami meninggal, seorang istri mengangkat kedua tangannya, alhamdulillah, hanya ini yang dapat saya persembahkan untukmu ya Allah. Ini luar biasa teman-teman, Masya Allah. Dengan adanya kejadian di Gaza, antum tahu, non-muslim yang ada di Eropa terbuka hati mereka untuk mengkaji Al-Quran, masuk Islam. Saat ini, coba antum lihat sendiri, mohon maaf nih, mohon maaf, yang paling banyak untuk melakukan demonstrasi selama 24 jam, mohon maaf, bukan negara muslim untuk Palestina, tapi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jerman, dan negara lainnya. Tentunya mereka adalah berada minoritas di negara tersebut. Ini yang membuat mata dunia terbuka. Kenapa Gaza sih? Apa yang dipertahankan oleh saudara-saudara kita yang di Gaza, yang pada akhirnya mereka dibantai oleh pihak penjajah Israel, yang walaupun dibantai mereka tetap teguh, mereka tetap kuat untuk berada di wilayah Palestina, di jalur Gaza. Itu yang membuat pertanyaan alamatul istifham. Kenapa Gaza? Kenapa Palestina? Dengan demikian ya teman-teman, kita sebagai muslim tentunya innamal mu'minuna ikhwah, atas landasan kalimat la ilaha illallah subhanahu wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita bergerak dan selalu menggerakkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang ada di Indonesia, untuk senantiasa memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi insya Allah besok saya pun akan pulang ke Galela, dan setelah dari Galela ke Ternate dan ke Tidore, ada undangan dari Sultan Tidore. Setelah dari Ternate mungkin lanjut ke Medan bersama dengan anak istri. Jadi alhamdulillah Bang Onim dikaruniai seorang istri yang luar biasa, dukung perjuangan Bang Onim, anak-anak yang luar biasa, insya Allah qurrata ayun, anak-anak yang penyujuk hati, membimbing Bang Onim, menemani Bang Onim kemana saja, dengan alhamdulillah memahami perjuangan Bang Onim. Mohon doanya semoga selama Bang Onim berada di Maluku Utara diberikan kesehatan, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, karena Bang Onim berada di Ternate dan Maluku Utara, mohon maaf, bukan untuk pribadi Bang Onim, tapi untuk nama Indonesia Merah Putih, kita bawa di kancah internasional bahwa ada putra Maluku Utara yang bernama Bang Onim, berasal dari Galilea Halmahera Utara, rela mengorbankan jiwanya berada di Palestina, bukan untuk mencari istri, mohon maaf, tapi untuk mengangkat nama Indonesia, membawa bendera merah putih. Itu yang memang Bang Onim sampai dengan saat ini selalu berpegang teguh, bahwa isu Palestina sebagai Bang Onim ini sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Bang Onim sebagai muslim. Tapi juga isu Palestina adalah amanah konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Palestina tidak mendapatkan keadilan. Palestina saat ini sedang krisis kemanusiaan. Palestina salah satunya, satu-satunya negara yang masih terjajah di muka bumi ini. Dan tentunya
isu Palestina adalah hutang budi kita sebagai masyarakat seluruh elemen bangsa, baik Muslim maupun Kristen non Muslim. Kita punya hutang budi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita sangat mengetahui tokoh proklamator Indonesia almarhum Soekarno dengan tegas mengatakan bahwa selama tanah Palestina belum diserahkan kepada yang berhak, yaitu masyarakat Palestina, maka selama itu juga Indonesia akan bersama dengan perjuangan masyarakat Palestina. Jadi biar Bang Onim berada di jalur Gaza, antum berada di Indonesia, mengangkat kedua telapak tangan dan mendoakan kami yang berjuang untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan dari Ustadz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Isya agak mundur sedikit ya. Ini momentum jarang terjadi, dan waktu Isya itu waktu afdol, semuanya dia agak malam sebenarnya. Ya, jadi kita bersabar sedikit. Kita mungkin bukan 2 atau 3 pertanyaan ya. Dari saya ya, saya mau sebelum saya menyampaikan pertanyaan ini, saya lupa sebut beberapa nama. Ada ketua panitia ya, Bapak Hasbi, Habib Hussein, Syekh Bakar, kemudian juga kawan-kawan dari Majlis Ta'lim ya, Darul Mawaddah, Banatul Khairat juga, dan alumni SMA 1. Waktu itu kita juga mengumpulkan dana dan kita kirim ke yayasan Bang Onim ya. Berapa? 87 juta ya. Nah, Kemarin amanah dari teman-teman Al-Khairat ya, 87 juta itu alhamdulillah sudah didistribusikan di Palestina, tapi mohon maaf, setelah kami distribusi itu kami tidak ada jaringan di sana. Jadi alhamdulillah amanah sudah sampai, dokumentasinya belakang nanti insya Allah segera dikirim. Jadi kemarin amanah dari aksi di sini juga lebih dari 1M, itu sudah Bang Onim koordinasikan kepada tim Bang Onim, ada 90 tim Bang Onim di sana orang Palestina, sudah kita koordinasikan untuk tahap pertama distribusi sembako dan juga 1 juta liter air minum insya Allah dari hasil yang kemarin di sini. Alhamdulillah. ini satu pertanyaan dari saya, nanti kasih kesempatan ke jamaah juga untuk bertanya. Saya lihat ya dari media bagaimana keteguhan ya orang-orang Palestina. Mereka punya keimanannya, bahkan anak-anak kecil itu kalau ditanya itu mereka jawab dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi ya. Yang saya tanyakan kondisi ya secara religi di sini, masjid-masjid mereka itu sholat 5 waktu bagaimana? Apakah ramai? Kemudian majlis-majlis ilmu dan para ulama di sana seperti apa? Dan yang paling penting juga ini, karena banyak juga yang berbicara sudah menjurus kepada fitnah ya, mengatakan mayoritas Syiah ya. Ya setahu saya ya ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i juga lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Ada Ibnu Hajar Asqalani juga ya, Imam Romli, mutakhirin. Nah, yang saya mau tanyakan, mayoritas mazhab yang dianut oleh warga muslim Palestina itu seperti apa? Dan pertanyaan pertama tadi, bagaimana kok mereka bisa sangat tegar ya, keimanannya sangat luar biasa, itu pengaruhnya dari mana itu? Nah. Iya, pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan keyakinan dari muslimin yang ada di Palestina. Di Palestina tidak ada Syiah, Palestina semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni semuanya, pejuang Palestina semuanya Sunni. Untuk isu Palestina, itu semua negara, baik itu negara Muslim maupun non-Muslim, itu membantu Palestina. Dan Palestina tentunya negara terjajah, mereka buka tangan welcome, silakan dibantu. Termasuk negara Iran, Libanon, terus juga Suriah, itu mereka bantu, dan tentunya mereka tidak menolak dong, karena mereka membutuhkan dukungan dan juga membutuhkan solidaritas dari semua negara, termasuk dari negara yang Bang Onim sebutkan. Ada kenapa dalam pikiran sebagian oknum ini oknum ya, sebagian oknum Indonesia mengatakan bahwa pejuang Palestina itu adalah Syiah. Sebenarnya ini di framing oleh media yang anti terhadap Arab Saudi atau Sunni yang ada di Timur Tengah untuk
menjelek-jelekan negara Saudi Arabia. Saudi Arabia bantu dong Palestina, Jordan bantu dong Palestina, Mesir bantu Palestina, tapi mereka bantu dengan cara mereka sendiri. Nah, cara mereka sendiri ini yang tidak diterima oleh media yang memframing bahwa yang memberikan dukungan itu hanya Syiah terhadap pejuang Palestina. Otomatis pejuang Palestina akidahnya dipertanyakan. Bagi pejuang Palestina mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin, antum silakan bantu, tapi soal akidah itu harga mati, nggak bisa dihancurkan tembok atau pembatas tentang keyakinan kami. Nah, itu sudah sangat jelas. Terus yang pertama pertanyaan berkaitan dengan jamaah di sana, sholat subuh nih. Sholat subuh kalau antum pergi ke masjid dan ingin berwudu di masjid, bukan di rumah, otomatis antum tidak kebagian tempat. Begitu antum ngantri dan masuk ke dalam, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu bayangkan bagaimana banyaknya jemaah. Karena kekuatan yang dimiliki oleh pejuang Palestina, mohon maaf, bukan dari rudal, tapi dari berada di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui yang tadi ayat suci Al-Qur'an. Makanya ketegaran, keberanian, terus ketabahan, keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat umum yang ada di Palestina itu atas landasan dari apa yang mereka kaji yang ada di ayat suci Al-Quran tersebut. Jadi mereka, mohon maaf nih, kalau kita di Indonesia baca tidak memahami Al-Quran, akhirnya tidak masuk ke sini, tidak masuk ke sini, mental dong. Tapi kalau mereka dengan membaca, memahami dan mengimplementasikan apa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran, termasuk yang namanya jihad fisabilillah. Kalau kita ulama di dunia termasuk di Indonesia baru mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, orang Palestina sudah bergerak duluan. Kita baru orang Palestina sudah bergerak duluan. Itu yang disampaikan oleh ulama yang ada di Arab Saudi, di Timur Tengah. Wahai ulama yang ada di Arab Saudi, kita ini baru bersorban, baru mengatakan bahwa ya jemaah ya ayyuhalladzina amanu. Orang Palestina sudah di sana loh, sudah jauh dari kita. Masih berdebat, masih mengatakan mereka ini apakah harus dihijrahkan atau harus disterilkan tanah. Harus disterilkan dari mana? Kok orang ini tanah Palestina dan punya mereka, kok disterilkan dari mana? Ya, seperti itu. Jadi memang ada oknum-oknum tertentu yang ingin meredupkan semangat kita, khususnya semangat masyarakat Indonesia. Jadi memang posisi Indonesia itu harusnya nomor satu untuk isu Palestina. Coba antum lihat sendiri, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, terus sahabat Bang Onim, Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, mereka berada di mana? Berada di barisan depan dari segi bilateral, dari segi menekan Amerika Serikat yang walaupun sampai dengan saat ini belum berhasil, tapi sudah menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar serius untuk menghentikan kebiadaban pihak Israel terhadap masyarakat Palestina yang menjadi korban anak-anak, warga sipil, wanita dan juga lain-lain. Jadi memang banyak pemuda Indonesia mengatakan bahwa Onim boleh diajak saya ke Palestina, mendingan di Indonesia aja deh. Di Indonesia aja memperbaiki, terus juga beribadah. Jangan sampai kalau berangkat ke sana itu bisa menambah penderitaan di sana orang-orang di Palestina. Jadi memang yang berada di Palestina itu saya yakin adalah hamba pilihan. Karena kan otomatis jika berada di Palestina semuanya akan dilepas semuanya. Yang namanya kedudukan, jabatan, materi itu semuanya dilepas. Jadi Pak Onim nih, selesai berhasil dari maut dan tiba di Indonesia, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Pak Onim. Job datang, diberikan rumah, diberikan mobil, diberikan uang, diberikan harta, diberikan kedudukan. Oh no, saya berjuang di sana itu bukan mohon maaf, bukan kedudukan atau dunia. Insya Allah kedudukan atau dunia ada di kedua atau 8 tahun bangunnya. Murah banget kalau Bang Onim terima rumah lah, mobil lah untuk difasilitasi. Enggak, Bang Onim tidak usah diistimewakan. Karena Alhamdulillah tinggal di sana ya untuk mengistimewakan saudara-saudara kita yang mereka sangat mengistimewakan kiblat pertama Islam dunia dan juga tanah Palestina. Ya luar biasa ya. Jadi kekuatan terbesar adalah hubungan hamba dengan Allah. Itu kekuatan terbesar orang-orang Palestina. Kemudian ketika berbicara perjuangan jihad fisabilillah, janganlah kita membahas masalah-masalah madhab. Kita harus utamakan perjuangan di atas kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua menjadi satu untuk menghadapi musuh yang paling besar di hadapan kita. Ya, jadi saya secara pribadi meminta
Janganlah dibahas masalah-masalah madhab di dalam masalah Palestina. Nah, kita berikan pertanyaan lagi. Yes. Sebentar ya. Yang ingin tadi Bang Oni pada katakan bahwa kita utamakan juga dari ibu-ibu, kata ibu-ibu banyak yang terzalimi. Saya mempunyai satu kesempatan, tapi kita kasih kepada ibu-ibu majelis taklim kesempatan satu ya Bang Oni ya. Karena tadi Bang Oni bilang kita kasih ibu-ibu lagi. Silakan ibu-ibu yang mau untuk ajukan tangan, ibu-ibu saja, ibu-ibu dulu sama anaknya. Silakan dikasih ibu-ibu satu orang dulu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bang Onim untuk kesempatannya. Yang ingin kami tanyakan itu sederhana saja. Bagaimana ibu-ibu Palestina mendidik anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka itu begitu kuat akidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah jauh-jauh di Palestina. Di sekitar antum ada muslimah Palestina, istri Bang Onim. Cara mendidik anak ke filinnya itu sebelum berangkat ke sekolah harus setor hafalan Al-Quran minimal 2 juz. Bukan baca ya, tapi setor hafalan Al-Quran paginya itu 2 halaman. Begitu pulang dari sekolah harus menyetor hafalan baru juga. Jadi dalam satu hari itu 4 halaman Al-Quran yang bukan dibaca tapi dihafal oleh filin, yang disetorkan ke ibunya, disaksikan oleh Bang Onim. Itu kan sudah jelas bahwa landasan yang ditarbiakan atau dididik oleh muslimah Palestina itu tidak jauh-jauh dari ayat suci Al-Quran. Jadi muslimah Palestina itu mereka tugasnya tidak hanya melahirkan putra-putri mereka, akan tetapi tugas dari muslimah Palestina bukan ke pasar beli sayur, akan tetapi lebih di rumah untuk mendidik anak-anaknya. Yang belanja di pasar beli sayur itu tugas Bang Onim. Beli bawang lah, beli tomat lah, itu tugas Bang Onim. Nah, sedangkan istri Bang Onim, Ibu Raja, mendidik filin Nusantara sama Bahari, itu tugasnya dicek terus hampir setiap hari yang namanya hafalan Al-Quran. Kalau contohnya gini, contohnya Nusantara untuk hari ini baru bisa 1 halaman, uang jajannya dikurangi. Itu salah satu motivasi dari muslimah Palestina. Tapi kalau contohnya besoknya filin bisa menghafal Al-Quran 5 halaman, akan ditambah uang jajannya yang tadinya contohnya Rp25.000 dalam rupiah bisa ditambah Rp30.000. Otomatis Nusantara jadi iri dong. Akhirnya Nusantara pun ingin, lah saya juga bisa dong kalau itu untuk mendapatkan Rp5.000. Itu salah satu motivasi dari muslimah Palestina. Setelah mereka melahirkan, membesarkan, mendidik, dan putra-putri mereka tersebut sudah selesai kuliah, tidak sedikit dari putra-putri mereka mengatakan bahwa saya ingin bertempur, berada di medan pertempuran, di barisan terdepan, di safil ula. Kata ibunya, Ibu Muridho, untuk putra saya berada di barisan depan. Karena hanya ini yang ibu kamu persembahkan untuk Islam, untuk Palestina, dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak selesai brojol melahirkan, mendidik anak, membesarkan, dan juga menyekolahkan, menguliahkan, putra-putrinya meminta ridho, wahai ibu, saya sudah usia 18-17 tahun, minta ridhomu ya ibu Ummi, untuk saya mengangkat senjata berada di barisan depan. Dengan mengusap kepalanya, kata ibu, hanya ini yang dapat saya hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu didikan, salah satu contoh didikan dari muslimah yang ada di Palestina. Jadi pada saat terjadi peperangan,
mereka keluar atau mengungsi atau menghindar dari rumah mereka bukan mencari make up, mohon maaf, bukan mencari semengken, mohon maaf, tapi mereka mencari Al-Quran dan mendekap Al-Quran untuk dievakuasi ke rumah sakit, atau bahkan ibu-ibu muslimah Palestina pada saat meninggal mereka tangannya selalu bersyahadat. Tidak hanya bersyahadat, di telapak tangan ini mereka melingkarkan tasbih atau tasbih digital, bukan di tangan mereka handphone lah atau iPhone lah, karena mereka itu alhamdulillah hadir di tanah Palestina dengan syukurnya luar biasa. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di Palestina, membesarkan putra-putri mereka, mendidik anak-anak mereka untuk berjuang di hadapan para penjajah Zionis Israel. Seperti itu. Jadi mohon maaf bukan memusingkan umat muslimah yang ada di luar sana ya, tapi dengan apa yang saya lihat itu kualitas dari ketakwaan muslimah Palestina itu, ini mereka setengah malaikat apa setengah manusia, karena memang ditanamkan itu dalam hati benar-benar ya berjuang untuk Allah, untuk Palestina, untuk Masjidil Aqsa. Udah 4 aja itu. Rumah mereka hancur, maka mengatakan bahwa rumah ini kan cuma amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak mereka di meninggal, mereka mengatakan bahwa sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa putra-putri kami meninggal itu di bawah reruntuhan atau terkena rudal. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal meninggalnya seperti apa bukan urusan kita. Akan tapi kan saya sebagai manusia, dalam penakdiran saya, nanti kalau rudal datang atau mobil kami dihancurkan oleh pihak Israel, Bang Onim itu nanti meninggal, apakah kepalanya hancur kah, badannya jadi putus kah, itu hanya angan-angan manusia saja. Tapi sangat yakin bahwa saudara-saudara kita di Palestina meninggal, itu sakitnya mungkin hanya seperti dicubit seperti ini, diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian karena waktulah yang mendikte kita, sehingga sama-sama kita telah dengarkan tadi ungkapan dari Bang Onim bahwa tidak ada segala sesuatu yang mempersatukan kita kecuali atas izin dari Allah SWT mempertemukan kita. Untuk itu kita tetap jaga silaturahim, kita jaga kebersamaan, jangan karena kepentingan kita sok atau berdiri sendiri. Jangan, mungkin orang yang kita tidak sukai satu saat menandu jasad kita untuk dibawa ke kubur. Untuk itu kita persatukan erat hubungan kita. Kami salah satu dari aliansi Peduli Palestina yang mendatangkan Bang Onim, dan juga keluarga besar Al-Munawar Bang Onim dari 2010. Kami berjuang sama-sama Bang Onim sampai dengan hari ini, dan kami tahu persis Bang Onim itu berjuang di atas pucuk senjata dan peluru-peluru yang akan menghujam beliau, tetapi beliau tetap tegar. Kita doakan beliau mendapat rahmat, dipanjangkan umurnya, disehatkan, dilindungi badannya. Insya Allah tetap istiqomah membela agama Islam, membela Al-Aqsa, dan membela umat muslim, khususnya dalam mempererat uhuwah Islamiyah dan uhuwah wataniyah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Habib Ustadz Al-Haji dikasih kesempatan, kebetulan beliau ini terima kasih atas kerjasama aja. Semoga Ustadz Al-Haji diberikan sehat juga, dan juga kepada Badan Takmir Masjid Al-Munawar dan Aliansi Maluku Utara menyampaikan terima kasih kepada Bang Onim. Insya Allah kelak kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang. Wallahu musta'an, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu jamaah bahwa donasi yang terkumpul pada malam hari ini sebesar Rp12.399.000.
kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah yang telah berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaah yang telah berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la Allahu Akbar, Allahu Akbar.
على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا